Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mada Samul Hikmah dari kelompok 1 sebagai moderator di presentasi kali ini. Baik, kami dari kelompok 1 yang membahas tentang materi lingkaran, yakni ada 3 anggota kelompok. Yang pertama, Kak Muhammad Fizal Mutakin. Yang kedua ada Nurul Syufail Kolbi Alisa Putri, dan yang ketiga saya sendiri. Baik, langsung saja. Di materi lingkaran ini kita akan membahas 6 materi, 6 subbab, yakni ada bersamaan lingkaran, 3 titik yang atas garis, posisi titik terhadap lingkaran, posisi garis terhadap lingkaran, garis singgung, kuasa lingkaran, dan yang terakhir 2 lingkaran yang berpotongan. Jadi langsung saja masuk ke presenter yang pertama. Kepada Syifa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu persamaan lingkaran. Kita misalkan sebuah lingkaran itu memiliki titik pusat alfa, beta dan radiusnya adalah R. Maka persamaan lingkaran dari lingkaran yang kita misalkan tersebut adalah X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari persamaan ini bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2 alfa X min 2 beta Y plus alfa kuadrat plus beta kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kemudian apabila titik pusat dari lingkaran tersebut adalah 0,0, maka persamaan lingkarannya berubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selain kedua bentuk tersebut, persamaan lingkaran juga bisa berbentuk seperti ini, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0. Nah, persamaan yang seperti ini tuh berarti lingkaran tersebut memiliki titik pusat min A, min B, dan radiusnya adalah R kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, ketika R-nya sama dengan 0 atau jari-jari dari suatu lingkaran itu sama dengan 0, maka kita bisa melihat bahwa lingkaran tersebut hanya berupa titik. Karena apa? Tidak ada jarak antara titik pusat terhadap titik yang dilalui oleh lingkaran. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh penerapan persamaan lingkaran. Misalkan suatu lingkaran memiliki radius R sama dengan 3 dan titik pusat dari lingkaran tersebut terletak pada garis Y sama dengan X-1. Nah, jika lingkaran tersebut melalui titik 7,3, maka persamaan lingkarannya seperti apa? Dari yang diketahui di contoh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan dari lingkaran ini ada 2. Kenapa begitu? Karena apa? Dari lingkaran ini kita tidak tahu titik pusat dari lingkaran tersebut. Kita bisa memisalkan bahwa titik pusat dari lingkaran tersebut adalah A, B. Karena titik pusatnya adalah A, B yang terletak pada garis Y sama dengan X-1, maka ketika kita masukkan nilai A-nya untuk menggantikan X dan nilai B-nya untuk menggantikan Y, maka diperoleh B sama dengan A-1. Kita memiliki B sama dengan A-1. Kemudian kita juga memiliki titik 7,3. Kemudian kita juga memiliki radius. Maka dengan hal ini kita bisa mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Dengan cara apa? Sebelumnya tadi kita sudah tahu bahwa rumus dari radius itu R sama dengan akar A min X kuadrat plus B min Y kuadrat. Kita masukkan nilai X-nya adalah 7, kemudian kita masukkan juga nilai Y-nya sama dengan 3. Kemudian kita juga bisa memanipulasi nilai B di sini menggunakan ini. B di sini dirubah menjadi A-1. Kemudian kita masukkan juga nilai R-nya. Jadi R sama dengan akar A-7 kuadrat plus B-3 kuadrat menjadi 3 sama dengan akar A-7 kuadrat plus A-1 min 3 kuadrat. Kita proses secara aljabar, maka diperoleh A-7 plus A-4 sama dengan 0.
dapat kita simpulkan bahwa untuk A sama dengan 7, maka B adalah 6. Kemudian untuk A sama dengan 4, maka diperoleh B sama dengan 3. Selanjutnya, tinggal kita masukkan ke persamaan lingkaran, yaitu nilai A-nya 7, B-nya 6, atau nilai A-nya 4, B-nya 3. Jadi akan ada dua persamaan lingkaran. Persamaan yang pertama yaitu X min 7 pangkat 2 plus Y min 6 pangkat 2 sama dengan 9. 9 ini perpangkatan dari radiusnya ya. Radiusnya 3, maka di sini R kuadrat. Jadinya 9. 3 pangkat 2, 9. Kemudian persamaan ini kita jabarkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 14X min 12Y plus 76 sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya yang A-nya 4, B-nya 3, kita masukkan juga menjadi X min 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Persamaannya ini kita jabarkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 6X min 6Y plus 16 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang diketahui radiusnya 3, kemudian pusatnya melalui garis, pusatnya terletak di garis Y sama dengan X min 1, dan lingkaran tersebut melalui titik 7,3 adalah X kuadrat plus Y min 14X min 12Y plus 76 sama dengan 0, dan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 6Y plus 16 sama dengan 0. Ini tentang contoh persamaan lingkaran. Kita lanjutkan ke bentuk diametrik. Bentuk diametrik. Misalkan ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A yaitu X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Nah, titik-titik ini merupakan ujung diameter dari suatu lingkaran. Dan titik P yaitu X, Y terletak di seberang lingkaran seperti pada gambar. Nah, gambarnya seperti ini, A di sini, B di sini, C-nya di sini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa gradien dari segmen garis AP dan BP itu sesuai dengan X1, Y1-nya dan X2, Y2-nya, yaitu Y min Y1 per X min X1 dan Y min Y2 per X min X2. Nah, kita tahu sudut APB ini besarnya 90 derajat karena AP dan BP itu saling tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat. Nah, untuk dua garis yang tegak lurus, maka nilai dari gradiennya adalah min 1. Kita tahu gradien dari AP adalah ini, kemudian gradien dari BP adalah ini, maka bisa diperoleh Y min Y1 per X min X1 dikali Y min Y2 per X min X2 sama dengan min 1. Bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini bentuk diametrik itu contohnya bagaimana? Kita akan mencari persamaan suatu lingkaran yang memiliki diameter dengan titik ujungnya adalah A 6,5 dan B 0,3. Kemudian diketahui juga C adalah titik pusat dari lingkaran dengan C adalah 3,1. Nah, ada titik tengah dari segmen garis AB. Jadi yang menggabungkan A dan B ini ada garisnya. Contohnya seperti gambar yang tadi masih sama ya. Di sini A, di sini B, di sini C. Nah, kemudian radius atau R kita bisa peroleh dari panjang AC. Nah, panjang AC setelah kita hitung dengan menghitung jarak titik A ke titik C diperoleh panjang AC adalah 5. Nah, dari situ kita bisa melihat persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya kita masukkan A-nya, B-nya diperoleh seperti ini. Kemudian diproses secara aljabar, dapat disimpulkan persamaan lingkaran dari lingkaran yang diminta tadi yaitu X min 6 dikali X min 0 plus Y min 5 dikali Y plus 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu tentang 3 titik yang tak segaris. Nah, 3 titik yang tak segaris, misalkan ada suatu lingkaran memiliki persamaan seperti ini. Nah, persamaan tersebut memiliki 3 parameter yang saling bebas. Di sini ada A, B, dan C. Ini ya parameternya A, B, dan C. Sehingga persamaan lingkaran tersebut pasti melalui 3 titik yang tidak segaris, yang berbeda-beda. Yaitu kita misalkan A, X1, Y1, B, X2, Y2, dan C, X3, Y3.
Dari ketiga titik tersebut, maka akan memenuhi, misalkan kita masukkan X1 dan Y1-nya. Jadi nanti akan ada persamaan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus 2AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Begitu juga dengan X2, Y2, X3, Y3-nya. Setelah muncul tiga persamaan yang berbeda tersebut, maka persamaan lingkarannya dapat kita selesaikan dengan cara menentukan determinan dari persamaan-persamaan tersebut. Dan determinan tersebut kita sama dengankan 0. Jadi ketika kita memiliki soal, diketahui tiga titik yang ada di dalam lingkaran, kita juga bisa menentukan persamaan lingkaran dari lingkaran yang ditanyakan. Selanjutnya yaitu posisi titik terhadap lingkaran. Nah, posisi titik terhadap lingkaran itu ada 3. Yang pertama, titik terletak dalam lingkaran. Yang kedua, titik terletak pada lingkaran. Dan yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Nah, posisi titik terhadap lingkaran ini bisa kita tentukan berdasarkan perbandingan radius dan jarak titik tersebut terhadap titik pusat. Nah, dari posisi-posisi ini, kita bisa menentukan jarak maksimal dan jarak minimalnya suatu titik terhadap lingkaran. Nah, apa saja? Kita masuk ke yang pertama, yaitu titik di dalam lingkaran. Ketika titik di dalam lingkaran, itu berarti jarak titik tersebut ke pusat dari suatu lingkaran itu kurang dari jarak radius lingkaran. Radius lingkaran di sini kan digambarkan AC. Nah, jarak CP dengan jarak CA itu lebih pendek jarak CP, maka P berada di dalam lingkaran. Dari hal itu kita kita akhirnya bisa menentukan jarak minimum dan jarak maksimum titik P terhadap lingkaran. Nah, jarak minimumnya adalah R min panjang CP, jarak maksimumnya adalah R plus panjang CP. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu titik pada lingkaran. Kondisi ini terjadi ketika panjang radius lingkaran itu sama dengan panjang jarak titik P menuju ke pusat lingkaran. Gambarnya seperti ini. Saya kira ini cukup jelas. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu titik di luar lingkaran. Nah, jika sebelumnya tadi titik di dalam lingkaran itu jarak pusat lingkaran menuju P itu lebih pendek dari jarak radiusnya, maka ketika titik berada di luar lingkaran, jarak antara pusat lingkaran menuju P itu lebih panjang daripada radius suatu lingkaran. Maka kita bisa menentukan jarak minimum titik P dari lingkaran yaitu panjang CP dikurangi radiusnya, sementara jarak maksimumnya adalah panjang CP ditambah dengan radius lingkarannya. Saya kira cukup, saya serahkan kembali ke moderator untuk dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya presentasi yang kedua, yakni tentang posisi garis terhadap lingkaran dan garis singgung yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Faizal Mutakin. Kepadanya saya persilakan. Lanjut pada posisi garis terhadap lingkaran. Jadi ada 3 kemungkinan posisi garis terhadap suatu lingkaran, yakni garis tidak memotong lingkaran. Ini garis V tidak memotong pada lingkaran ini. Dan yang kedua adalah garis memotong lingkaran di satu titik. Dan yang ketiga adalah garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, dalam hal menentukan posisi garis terhadap lingkaran, jadi nanti kita akan mensubstitusikan garis dengan persamaan Rx plus Sy sama dengan T pada lingkaran yang mempunyai persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Ax plus By plus T sama dengan 0. Nah, yang akan kita cari adalah Y, maka Y persamaan garis Y ini akan kita substitusikan pada persamaan ini. Nah, kemudian yang X juga, jadi tinggal mengganti atau kita substitusikan. Nah,
hasilnya adalah AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0 dan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan kita akan mencari nilai determinan dari persamaan tersebut. Nah, ini ada ketentuan, jika hasil dari determinan tersebut lebih dari 0, maka persamaan tersebut memotong lingkaran. Jadi garis tersebut memotong lingkaran di dua titik jika determinan lebih dari 0. Dan jika hasil dari determinan sama dengan 0, maka garis tersebut menyinggung lingkaran. Sedangkan jika determinan tersebut kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Kita lanjut pada contoh agar lebih jelasnya. Tentukan posisi garis dengan persamaan X plus Y sama dengan 8 terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jika garis tersebut berpotongan dengan lingkaran, tentukan koordinat titik potong. Nah, kita substitusikan X sama dengan 8 dikurangi Y pada persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Jadi kita akan substitusikan garis ini, garis X plus Y sama dengan 8 terhadap persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Nah, hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 itu adalah 2Y kuadrat dikurangi 16Y plus 39 sama dengan 0. Dengan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 16 dan C sama dengan 39. Kemudian kita cari nilai determinannya dengan rumus B kuadrat min 4AC, sehingga hasilnya min 16 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 dikalikan 39 sama dengan 256 dikurangi 312. Hasilnya adalah min 56. Nah, karena hasilnya itu min 56 dan kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran. Kemudian kita lanjut pada garis singgung. Jadi sifat-sifat garis singgung dan jari-jari lingkaran itu tegak lurus. Nah, garis menghubung suatu lingkaran itu tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgungnya. Ini titik singgungnya dan garis ini melalui lingkaran ini. Ini tegak lurus. Garis singgung yang melalui titik pada lingkaran bisa kita lihat gambarnya. Bahwa persamaan garis B melalui titik P dengan persamaan X1 Y1 dan bergradian MG sama dengan min X1 per Y1 adalah Y min Y1 sama dengan MG dikalikan X min X1. Nah, hasilnya adalah X1 kuadrat. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, karena X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, maka X1 dikalikan X plus Y1 dikalikan Y itu sama dengan jari-jari kuadrat R kuadrat. Itu garis singgung melalui titik pada lingkaran. Dan kita lanjutkan pada garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Di garis singgung ini melalui titik di luar lingkaran. Nah, kalau kita menentukan persamaan garis singgung melalui titik X1 Y1 di luar lingkaran itu ada 3. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis yang melalui titik P dengan persamaan X1 Y1 dan bergradian M, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1 sehingga MX min MX1 plus Y1. Dan yang kedua adalah menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran yang bergradian M. Ini hasilnya Y sama dengan MX kurang dari R angka M kuadrat plus 1 atau Y dikurangi B sama dengan M dikalikan X dikurangi A kurang dari R angka dari M kuadrat plus 1. Ini dalam menentukan nilai gradien atau M. Hasilnya Y1 sama dengan MX1
plus R akar dari M kuadrat plus 1 atau Y1 dikurangi B sama dengan MX1 dikurangi A kurang dari R akar M kuadrat plus 1. Jadi nilai M yang diperoleh itu disubstitusikan pada persamaan garis pada langkah. Kita lanjut pada contoh soal agar lebih memudahkan dalam memahami materi itu. Untuk persamaan garis itu pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 ini melalui titik 6 dan 8. Untuk titik 6 dan 8 ini kita substitusikan titik ini pada persamaan lingkaran ini dengan hasil 100. Jadi persamaan dari luas kiri itu sama dengan luas kiri. Sehingga lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 itu melalui titik pada lingkaran 6 dan 8. Karena hasilnya sama itu berada dalam lingkaran, jika tidak ya berarti berada di lingkaran atau di luar lingkaran. Selanjutnya penjelasan dua subbab terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan presenter sebelumnya, saya, Mada Samatul Hikmah, akan menjelaskan dua subbab terakhir pada bab lingkaran ini, yaitu tentang kuasa lingkaran, dan yang kedua tentang dua lingkaran yang berpotongan. Langsung saja kita masuk ke penjelasan kuasa lingkaran. Di materi kuasa lingkaran ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu ada kuasa titik terhadap lingkaran, kemudian ada garis kuasa, dan juga ada titik kuasa. Lanjut ke poin yang pertama, yaitu kuasa titik terhadap lingkaran. Secara gampangnya, kuasa titik terhadap lingkaran itu yaitu letak satu titik terhadap lingkaran tersebut itu bagaimana gitu. Letaknya itu ataukah di luar, di dalam, atau seperti itu gitu. Masuk ke definisinya, misalkan kita punya persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan umum lingkarannya ya. Dan suatu titik K X, Y tentunya ya kan. Nah, untuk mencari kuasa titik K ini terhadap lingkaran L itu adalah dengan memasukkan titik K ini, mensubstitusikan titik K yaitu XY-nya terhadap persamaan lingkarannya. Simpel sekali. Jadi kalau sudah seperti itu, nanti akan ketemu kuasanya berapa. Jadi tergantung nanti persamaan lingkarannya seperti apa, menyesuaikan persamaan lingkarannya ya. Okay, next. Jadi ada 3 jenis kemungkinan nilai K. Yaitu jika nilai K-nya lebih dari 0 atau K-nya positif. Kita lihat di gambar. Ketika di kondisi A ini yang K-nya lebih dari 0, itu titik K-nya berada di luar lingkarannya, di lingkaran, yaitu titiknya di luar lingkaran ya. Seperti itu. Ini kondisi yang A. Kemudian kita lihat kondisi yang B. Jika K-nya sama dengan 0, ya, ketika dicari ternyata kuasanya itu sama dengan 0, maka titiknya itu ada pada lingkaran. Ini kondisi yang B. Titik ini ada pada lingkaran. Jadi mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, pokoknya ada pada lingkaran ini. Ya. Karena lingkaran. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kondisi C. Ketika K-nya itu negatif atau K kurang dari 0, maka titiknya ini di dalam lingkaran. Kita lihat gambar di sini di kondisi C. Di titik K ini di dalam lingkaran. Karena dia K-nya, kuasanya itu negatif seperti itu. Ini berikut 3 jenis kemungkinan nilai K terhadap satu lingkarannya. Nilai K
Oke, next. Tadi sudah dijelaskan kuasa suatu titik dapat bernilai positif, nol atau negatif. Ya, tergantung berturut-turut. Apabila titiknya di luar, pada atau dalam lingkaran. Nah, tadi Siti kembalikan lagi, jika persamaan lingkarannya dalam bentuk L sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, seperti ini, maka titik kuasanya terhadap L, titik kuasa T-nya terhadap L itu seperti ini. Jadi menyesuaikan, intinya menyesuaikan bagaimana di soal persamaannya, persamaan lingkarannya, seperti itu. Lanjut, ini langkah-langkah menentukan kuasa titik terhadap lingkaran. Ini ada gambar lingkaran, kemudian ada titik T, ya. Gambarlah sebuah lingkaran dengan pusat P, ini pusatnya P, ciri-cirinya R, dan satu titik di luar lingkaran, dan 4 titik berada pada lingkaran yang terlihat pada gambar di samping. Ini adanya, ada titik A, A1, B1, C1, dan D1. Nah, kemudian dia ditarik garis dari titik T itu, tarik garis. Maka berlaku ini, dalam mutlak T, A, dikali T A itu akan sama dengan T B dikali T B1, seperti itu. Ya, kalau seperti ini juga bisa untuk mencari kuasa terhadap titik terhadap lingkaran. Karena sekalinya ini kan, karena sama aja posisinya, seperti itu. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu poin kedua, yakni garis kuasa. Garis kuasa itu yang menyatakan kedudukan antara dua lingkaran. Atau garis kuasa itu garis kuasa yang memuat titik yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran. Jadi dalam suatu garis kan ada titiknya kan, seperti itu. Garis kan perkumpulan titik-titik. Nah, langsung saja kita masuk ke sifat-sifat garis kuasa. Yang pertama ada garis kuasa terhadap dua lingkaran selalu tegak lurus terhadap garis sentralnya. Garis sentral itu garis yang menghubungkan antara dua titik pusat. Seperti itu. Nah, sifat yang kedua, apabila kedua lingkarannya saling bersinggungan, baik dalam maupun luar, maka garis kuasanya adalah garis singgung di titik singgungnya. Yang ketiga, jika kedua lingkaran saling berpotongan, maka garis kuasanya adalah tali gusur persekutuannya. Yang keempat, 3 buah lingkaran hanya mempunyai satu kuasa, yaitu titik potong dari garis kuasa di setiap 2 buah lingkaran. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Lanjut, kita masuk ke contoh soal, yaitu kita akan mencari garis kuasa dari 2 buah lingkaran. Di sini sudah diketahui persamaan lingkarannya, itu persamaan lingkaran yang pertama itu ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, dan persamaan lingkaran yang kedua itu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X sama dengan 15. Penyelesaiannya itu dengan L1 min L2 sama dengan 0. Ya, jadi tinggal dimasukkan persamaan lingkaran yang pertama dikurangi persamaan lingkaran yang kedua sama dengan 0. Nanti ketemulah nilai X-nya, yaitu sama dengan min 5. Jadi persamaan garis kuasa lingkaran adalah X sama dengan min 5. Jadi ini persamaan garis kuasa lingkarannya itu ya ini. Seperti penjelasan contoh soal sebelumnya, kita akan memvisualisasikan soal tersebut dengan bantuan GeoGebra. Langsung saja kita akan memasukkan persamaan kedua lingkarannya. Yakni persamaan yang pertama itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Sudah terbentuk lingkarannya. Dan persamaan lingkaran yang kedua yaitu X kuadrat
plus Y kuadrat plus 2X sama dengan 15. Ya, ternyata kedua lingkaran ini bersinggungan di dalam, ya. Kemudian tadi kita sudah mencari garis kuasanya, ketemu garis kuasanya yaitu X sama dengan min 5. Ya, ternyata seperti inilah garis kuasa terhadap dua lingkaran. Ini sudah terbukti ya, contohnya di sifat-sifat dengan penjelasan sifat-sifat garis kuasa, yaitu garis kuasanya itu tegak lurus dengan garis sentral. Garis sentral itu garis yang menghubungkan kedua titik pusat kedua lingkaran, ya. Kemudian ternyata lingkarannya kan bersinggungan, maka garis kuasanya juga adalah garis singgung di titik singgungnya. Di titik singgungnya kan ini, garis kuasanya kan masih melalui titik singgungnya, seperti itu. Oke. Lanjut ke pembahasan poin yang ketiga, yaitu titik kuasa. Titik kuasa adalah suatu titik yang menyatakan kedudukan antar lingkaran, atau biasanya itu titik kuasa itu titik perpotongan dari garis kuasa. Jadi ada, misal contohnya ada dua lingkaran. Nah, nanti setiap lingkaran kan mempunyai garis kuasanya sendiri. Nah, perpotongan antara dua garis kuasa itu disebut titik kuasa. Oke, langsung masuk ke contoh soal atau contoh. Di sini ada 3 lingkaran, ya. Lingkaran K1, K2, K3. Tapi lingkaran ini tidak pada satu garis lurus. Nah, kalau misalkan dia pada satu garis lurus, otomatis lingkarannya sejajar. Sini, sama sini. Karena titik pusatnya nanti pada satu garis yang lurus, ya. Nah, ini kan enggak. Titik pusatnya dia acak. Kemudian, nah, ketika lingkaran itu kan mempunyai 3 garis kuasa. Ini garis kuasa dari setiap lingkaran. Ini garis kuasanya lingkaran 2, ini garis kuasanya lingkaran 1, dan ini garis kuasanya lingkaran yang 3. Nah, titik kuasanya tuh yang mana? Ini. Yang tengah-tengah ini, perpotongan dari 3 garis kuasa. Ini titik kuasanya. Nah, jika ketiga lingkaran adalah konsentris, maka garis kuasanya akan sejajar. Dan ini berarti titik kuasa ketika lingkaran pada titik tak hingga. Ya kan? Kalau misalkan dia konsentris nih. Ini ada lingkaran sama lingkaran. Dia kan konsentris nih, sama kan? Anggap ini lurus ya. Nah, dia kan garis kuasanya kan sejajar. Di sini garis kuasanya, dan di sini sejajar. Maka dia nggak akan bertemu, makanya dia di titik tak hingga. Di sini di titik tak hingga, dia nggak akan ketemu. Kalau misalkan ini kan akan bertemu di sini kan, seperti itu. Next, kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu 2 lingkaran yang berpotongan. Nah, misal nih, kita mempunyai 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama, persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua, itu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Nah, 2 lingkaran dikatakan saling memotong tegak lurus jika sudut antara garis-garis singgung di titik potongnya adalah 90. Jadi maksudnya gini,
Ini ada 2 lingkaran. Ini garis singgung lingkaran yang pertama, ini garis singgung lingkaran yang kedua. Ya. Kalau di sini dia tegak lurus, di sini 90 derajat. Maka dua lingkaran ini dia saling memotong tegak lurus. Seperti itu maksudnya ya. Seperti pada gambar yang ini. Di sini juga ada 2 lingkaran. Ini 2 lingkaran dia, lingkaran yang pertama ini, lingkaran yang kedua ini. Nah, ternyata jari-jari lingkarannya itu juga merupakan garis singgung lingkaran yang lainnya. Nah, jari-jari lingkaran yang pertama ini ternyata garis singgung lingkaran yang kedua, dan jari-jari lingkaran yang kedua ketika diteruskan itu merupakan garis singgung lingkaran yang pertama. Jadi ini juga tegak lurus ya. Sehingga berlaku seperti ini. Gitu. Kemudian ada juga 2 lingkaran yang berpotongan, yang dia tuh memotong sedemikian hingga akan membagi 2 sama besar. Seperti gambar di sini. Dia lingkaran ini memotong lingkaran satu ini, dia memotong lingkaran kedua, ternyata membagi 2 sama besar, seperti itu. Jadi itu salah 2 contoh perpotongan antara 2 lingkaran. Kalau misalkan dia lingkarannya kayak gini, dia jauh-jauhan, dia nggak ada perpotongannya, berarti dia bukan termasuk 2 lingkaran yang berpotongan. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan dengan detail ya, ini cuma gambar umumnya. Jadi seperti itu. Untuk referensinya saya mengambil dari 2 buku, yaitu miliknya Ibu Mulia Suryani dan Ibu Nanda Arista Rizky. Seperti itu. Terima kasih kepada beliau yang sudah membuat bukunya. Jadi cukup sekian presentasi kelompok 1. Saya sekaligus menutup presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.